Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali di BIP Podcast Bapeda Jabar Podcast. Baraya Bapeda Jabar dan para kesayangan, hari ini ada yang berbeda, di mana sudah hadir teman bincang kita dari dinas yang berlokasi di Jalan Sumatera, yang khas dengan para perempuan dan anak, dan juga khas dengan warna pinknya. Atau tadi saya sudah menyebut di awal, para kesayangan pastinya sudah familiar ya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan DP3AKB. Dan saat ini sudah bersama saya Ibu PLT Kepala Dinas DP3AKB, Dr. Siska Gervianti MHS Kes SPDLP, atau yang lebih dikenal dengan Doksis. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kan ini para kesayangan. Para kesayangan pink sekali semuanya pink ya. Sekali. Pink itu apa sih Bu artinya Bu? Jadi kalau kita lihat ya dari googling, dari Wikipedia, dari dan lain sebagainya, bahwa pink ini adalah warna yang memperlihatkan kehangatan, kelembutan yang mengalir, tapi penuh semangat dan passion gitu ya. Tapi juga dia lembut, menenangkan, dan juga satu warna yang memang sebetulnya ajak kuat gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi kita pilih warna ini karena sesuai dengan bidang garapan kami adalah perempuan, anak dan keluarga berencana, di mana tidak jauh-jauh dengan peran perempuan dan anak. Jadi kita memilih warna pink ini sebagai satu rebranding kami, bahwa kita memang ingin program kita kuat tapi hangat, mengalir dengan lembut dan manja gitu ya, dan tadi memberikan cinta, kasih dan semangat untuk seluruh perempuan dan anak di Jawa Barat. Aduh, dalam sekali ya. Jadi biasanya kalau istilah pink teh identiknya sama love dulu mah ya. Betul kan? Tapi kan kalau sekarang lebih ke kasih sayang dan kehangatan ya. Betul sekali. Jadi love melulu ya. Love melulu ya. Jadi Ibu tadi Ibu bilang berarti lebih concernnya tuh di perempuan, anak dan keluarga berencana ya Bu. Yeah. Kalau untuk program-program unggulan, saya sih udah stalking, saya udah follow IG-nya. Saya udah follow IG Doksis dan DP3AKB. Mantap, nanti saya follow back. Oke, saya udah lihat tuh ada banyak sekali program ya. Tapi pasti yang lebih dikenal tuh kalau saya pribadi Skoper Cinta ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, biar lebih bonding ya buat Baraya Bapeda Jabar dan para kesayangan DP3AKB, apa saja program-program di DP3AKB? Ya, hatur nuhun. Jadi DP3AKB sesuai namanya memang panjang sekali ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ada 2 urusan wajib, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan satu lagi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Makanya ada untuk pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, lalu perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan satu lagi peningkatan kualitas keluarga. Jadi yang KB-nya masuk ke dalam keluarga gitu ya. Dan kita juga punya ada satu UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi dari 4 bidang dan 1 UPTD ada banyak sekali program unggulan. Pertama adalah Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita ya. Jadi di situ kita ingin agar perempuan Jawa Barat ini berdaya, bahagia, juara gitu ya. Karena dilihat dari IPG dan IDG, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, kita masih di bawah rata-rata nasional. Apa saja sih angka yang atau faktor yang mendukung IPG? Itu adalah total expenditure perempuan. Ini masih lebih rendah daripada laki-laki, hampir setengahnya. Laki-laki sudah di angka 16 juta, kita masih 8 juta perempuan. Lalu rata-rata lama sekolah, perempuan masih di bawah laki-laki juga. Perempuan di 8,1 tahun, laki-laki sudah 8,9 tahun. Lalu kalau angka harapan hidup, nah kita harus lebih berbangga ya, kita lebih panjang umurnya dari laki-laki. Alhamdulillah ya. Nah, di angka yang kedua, IDG, Indeks Pendayagunaan Gender, ini ada 3 juga faktor yang mempengaruhi. Pertama, total pendapatan perempuan. Nah, ini juga masih di bawah laki-laki. Yang kedua juga adalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam bidang kepemimpinan. Nah, alhamdulillah nih di eranya Pak Gubernur gitu ya, kemarin kita sekarang dengan target 30%, Jawa Barat sebelum Pak Gubernur itu 25,sekian%, sekarang menjadi 33%. Drastis naik. Jadi eselon 3, 4 dan 2 di level Provinsi Jawa Barat ini dari 1.900 jabatan, 684-nya adalah perempuan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik.
Nah, ini juga dari target 30% ya, kita masih naik turun kalau politik. Nah, makanya nanti setelah Skoper Cinta nanti kita akan membuat sekolah politik perempuan. Nah, sekolah Skoper Cinta ini dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi bagaimana perempuan ini isu permasalahannya kan pasti perceraian tinggi, perkawinan anak tinggi, KDRT tinggi, trafficking, lalu misalnya angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi dan juga angka stunting. Dari situ kita lihat bahwa tingkat pendapatan dan edukasi ini masih rendah, sehingga itu yang harus kita upgrade. Nah, Skoper Cinta ini mengajarkan ada 3 level nih ya. Nah, kayak keripik aja gitu ya. Ada level dasar, ada level tematik, dan level terampil. Nah, level dasar ini mengajarkan bagaimana nih perempuan ini untuk dirinya sendiri, pendidikan dan pengetahuan untuk dirinya sendiri, seperti gimana kesetaraan gender, bagaimana menggali potensi diri, bagaimana tentang kesehatan, pendidikan, komunikasi, lingkungan hidup, tata kelola rumah tangga, keuangan keluarga. Sekali itu namanya mah lucu gitu ya. Jadi gemes kalau aja. gemes kalau di dasar itu mengajarkan bagaimana perempuan ini hal-hal dasar yang harus dimiliki oleh perempuan. Di level yang tematik itu bagaimana perempuan bisa berguna untuk masyarakat, karena di situ ada literasi digital, ke perempuan dan kepemimpinan, lalu misalnya ada pemberdayaan ekonomi, lalu satu lagi bagaimana pada saat dia menghadapi berbagai masalah dalam keluarga dan di masyarakat. Jadi level kedua itu perempuan ini akan berdaya di masyarakat. Nah, di level yang ketiga atau vocational atau terampil, bagaimana kita melatih perempuan ini untuk dia pandai secara vocational gitu ya, kejuruan. Jadi kita latih memasak, skill, memasak, tata rias, menjahit dan lain sebagainya, dan tersertifikasi. Dan kalau di level yang ketiga ini kolaborasi antara Pemprov Jabar, Skoper Cinta, juga dengan Kementerian PPPA dan juga MOGEF, Ministry of Gender Equality and Family dari Korea Selatan. Emang ini tuh mulia sekali. Itu baru Skoper Cinta nih. Itu baru satu. Itu baru satu. Baru satu nih. Tapi kalau yang paling concern saat ini pasti ada yang lagi sebagai ibu ya pasti melihat yang paling ini yang isu yang paling harus concern yang harus di program apa, Bu? Nah, sekarang isu yang paling kita ingin tekan pertama adalah perkawinan anak. Kita cegah perkawinan anak. Kenapa? Perkawinan anak di Jawa Barat ini saat ini tahun 2020 data kemarin adalah 9.821 perkawinan anak yang tercatat di Kakanwil Kemenag. Nah, sebelumnya 2019 itu sekitar 21 ribuan. Nah, itu dengan perkawinan program anak. Betul, dengan program Skoper Cinta kita bisa turunkan sampai lebih dari setengahnya, karena alumni Skoper Cinta ini membuat ikrar bahwa dia akan mencegah anaknya kawin ya, mencegah perkawinan anak, lalu mengurangi stunting, berkomunikasi dengan baik. Ada 7 poin ikrar dari alumni Skoper Cinta, salah satunya adalah mencegah perkawinan anak. Itu kalau perkawinan anak dengan pernikahan dini itu berbeda ya? Jadi saya kadang-kadang pernikahan dini kayak dulu mah ada film nanti ya, Bu ya. Kalau pernikahan dini sebetulnya istilah yang kita kenal karena dulu ada sinetron yang booming gitu ya. Tapi memang itu eufemisme atau penghalusan dari perkawinan anak. Kan kita orang Indonesia mah suka senang dihalus-haluskan bahasa pernikahan dini. Tujuannya sama. Tapi ini mungkin ada yang protes, orang-orang yang bernama Dini. Aduh, maksudnya apa? Adalah yang bernama anak. Nah, dari tahun 2016 istilah ini dibakukan sebetulnya ya secara nasional bahwa bukan lagi pernikahan dini tetapi perkawinan anak. Karena nanti takutnya yang bernama Dini protes lagi ya. Saya perasaan gak nikah anak-anak misalnya ya. Jadi kalau sekarang kita kenal dengan perkawinan anak. Kenapa kami concern ke situ? Karena perkawinan anak ini bisa menjadi sumber dari masalah yang lain. Misalnya tadi, secara kesehatan anak-anak ini organ reproduksinya belum matang, sehingga kita takutnya nanti pada saat melahirkan menyumbang tuh angka kematian ibu, angka kematian bayi, belum stunting misalnya ya. Yang kedua, karena secara mental juga belum siap, nanti takutnya berantem, KDRT, perceraian, akhirnya nanti trafficking misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang ingin kita jaga karena dari perkawinan anak ini bisa timbul berbagai masalah, dan memang
kita harus menurunkan nih. Jawa Barat ini sekarang masih 12% Masih PR angkanya. gitu ya. PR. Harus diturunin sampai Semangat. di bawah 8%. Semangka. Semangat, gitu ya. semongko, tarik sis. Tarik sis. Siap. Jadi itu yang jadi concern kita Ya. sekarang. Juga selain itu ada program ngabaso, ngabring ka sakola. Oh. Sekarang menjadi ngabaturan barudak sakola online. Oh, karena WFH, Karena SFH iya, ya. karena itu ya sekolah pembelajaran jarak jauh. Betul. Lalu yang kedua adalah stangkei, yang keempat adalah stangkei, sekolah aman menggunakan gawai. Dan juga kami punya hotline UPTD PPA dan juga berbagai program lain, ada Motekar, ada TPKD dan lain sebagainya. Ada juga provinsi layak Luar anak, biasa. kabupaten kota layak Ini, anak. ini udah mulia pokoknya mah. semua ini programnya. Tadi ketika Doksis berbicara tentang perkawinan anak, mungkin kalau dari DP3AKB itu sudah konsennya dari kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang kebetulan kan lagi ramai dengan sinetron yang viral itu ya Bu ya. Jadi pasti akan teringat kembali, tapi memang nyata adanya ya. Nyata adanya gitu. Terpampang nyata Terpampang ini nyata. angkanya. Jadi betul. selama ini kan kalau saya pribadi hanya melihat di berita, di explore medsos dan sebagainya. Kalau Doksis melihat langsung bahwa itu nyata adanya gitu ya. Betul ya? Jadi kenapa kita concern ke situ? Itu kan yang tercatat di Kementerian Agama ya. Maksudnya 9.800 sekian, berarti kan anak-anak yang menikah secara resmi di KUA misalnya ya. Meskipun tadi sudah program di Kemenang juga sudah ada sebetulnya untuk mencegah ini. Tapi kan kalau memang dipaksakan dan memang sudah ada izin orang tuanya kan apa boleh buat gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita lihat lagi kalau ini fenomena gunung es nih. Kalau yang tidak tercatat bagaimana misalnya ya dengan berbagai alasan. Yang tercatat saja sudah segitu yang tercatat saja sudah demikian banyak gitu ya. Jadi ini jadi concern karena bagaimanapun anak-anak ini kan punya hak yang dilindungi. Betul. Sedunia kita punya konvensi namanya Konvensi Hak Anak. Indonesia punya undang-undang untuk perlindungan anak. Provinsi Jawa Barat sudah punya Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Di mana di situ memang kita atur bahwa anak-anak ini kan punya 4 hak dasar. Hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas informasi, hak partisipasi dan hak komunikasi. Nah, dari turunannya dari 4 hak dasar ini ada turunannya 31 hak. Termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, rekreasi dan lain sebagainya, hak untuk mendapatkan nama, akte misalnya dan lain sebagainya. Jadi 31 hak anak ini harus kita jaga bersama. Nah, dengan perkawinan anak berarti kan ada hak yang terenggut dong ya. Dia masih yang keskip. Nah, anak ini kan 0 sampai 18 tahun. Nah, usahakan sampai dengan 18 tahun nih hak mereka terpenuhi oleh kita semua. Jadi mungkin 0 sampai 18 tahun itu bisa dikatakan itu belum dewasa ya. Oh, belum. Jadi belum. Kategori dewasa itu, kalau dewasa itu seperti saya, gede wadah sanggup alias Jadi tapi banyak buat anak-anak sekarang tuh yang merasa ada saya mah udah dewasa, enggak saya mah dewasa, terus memang anak-anak zaman sekarang juga bongsor kan secara fisik gitu ya. Jadi saya baru rentan dewasa itu adalah rentan anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Makanya undang-undang perkawinan yang terbaru memang menitik beratkan kepada nikah itu 19 tahun ke atas. Nah, ada program BKKBN juga bernama 2125. Itu pernikahan ideal. Nah, di mana misalnya laki-lakinya sudah 25 tahun, perempuannya 21 tahun. Jadi itu idealnya. Sekolah dulu dong gitu ya. Nah, kuliah dulu dong, sekolah dulu baru menikah. Karena itu akan beriringan dengan rasa tanggung jawab. Betul. Ya. Jadi memang kedewasaan dan tanggung jawab itu pasti akan selalu beriringan ya Bu ya. Iya. Jadi kalau saya malah senang kalau jadi anak-anak terus. Terus kalau menurut Ibu kategori dewasa itu yang seperti apa sih Bu? Ya, dewasa pertama it's not defined by age gitu ya. Tapi kalau di undang-undang kita karena ada batasan anak-anak itu 0 sampai 18 tahun. Memang kami kategorikan 18 sampai 21 25 itu dewasa muda lah gitu ya. Jadi setelah itu baru dewasa gitu ya. Kayak segmen radio. Nah, kok saya segmentasi market gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang dibilang dewasa itu baik secara usia tadi defined by undang-undang, misalnya dengan aturan-aturan. Yang kedua adalah juga dalam segi mentalitas. Nah, kalau lihat bongsor mah anak SD juga sekarang mah anak saya yang perempuan aja udah mau nyusul gitu ya. Pas SD sudah mau nyusul, SMP sudah mau nyusul. Kalau defined by fisik agak sulit, tapi umur dengan tadi bagaimana kedewasaan mentalnya. Dewasa secara mental adalah tadi
orang dewasa itu sudah lebih matang, misalnya tenang, dia tahu punya tujuannya kemana, lalu anak-anak ini kan pasti ada masanya, anak-anak, transisi remaja, teenager, dewasa ya. muda. Dewasa muda. Nah itu biasa kalau lagi remaja itu kan Mejah, perasaan nah. dewasa Iya, gitu ya. Nah gitu. Jadi tapi perasaan aja, padahal misalnya secara mental belum bisa dikategorikan sebagai dewasa. Nah tadi dewasa itu salah satu indikatornya adalah berani mengambil tanggung jawab. Berarti dewasa itu kematangan mental dan juga kematangan finansial ya Bu ya. Nah itu Dan betul. juga tadi organ reproduksi yang sudah Ya, siap. betul. Secara kesehatan juga dilihat dari organ reproduksi yang sudah matang. Jadi dilihat secara kesehatan, berarti tadi ya organ reproduksi sudah matang, misalnya sudah secara fisik juga sudah sesuai tumbuh kembangnya, lalu secara mental juga sudah tenang, lebih ke matang gitu ya. Lalu secara finansial, nah ini yang penting. Iya. Nah, jadi menikah itu ya harus mantap dulu finansialnya ya. Karena kasih sayang itu harus diimbangi dengan kasih uang. Oh gitu. Catat ya. Quotes of the day. Quotes of the day dari Doksis. Jadi kalau untuk di Jawa Barat sendiri itu yang Doksis lihat bagaimana? Nah, jadi dengan fenomena angka segitu, berarti kan ada yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena tentu saja kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak bisa sendirian, harus ajak semua stakeholder untuk sama-sama ini. Di mana saja sih anak-anak ini berada misalnya. Nah, kami punya namanya Forum Anak Daerah Jawa Barat, Fatjabar. Nah, makanya kami di awal-awal gencar mengkampanyekan cegah perkawinan anak itu melalui anak-anak lagi. Karena suara siapa yang didengar oleh anak-anak? Betul, suara pasti anak-anak lagi. Jadi peer-nya kita ajak ya. Lalu yang kedua misalnya kita fokus siapa rekan kita nih untuk cegah perkawinan anak. Pertama Disdik pasti ya, karena anak-anak ada di sana juga. Makanya kita rangkul forum OSIS di sana. Lalu yang ketiga adalah BKKBN. Di sana ada apa? Ada anak-anak genre. Nah itu juga kita ajak untuk kolaborasi. Yang keempat adalah Kakanwil Kemenag. Nah karena nanti pencatatan pelaporan pernikahannya kan di sana. Nah jadi ada pendidikan preventifnya di kita, promotif gitu ya. Nah nanti di Disdik juga sama. Lalu misalnya di BKKBN juga kita kampanye mengenai usia ideal pernikahan 21-25 lah dan lain sebagainya. Lalu terakhir gerbangnya adalah di Kakanwil Kemenag. Di situ kan ada penyuluhan pranikah dan lain sebagainya. Jadi pencegahannya itu udah 4 lapis nih. Dan saat ini dari Bapenda juga ikut concern edukasi ini juga. Yang terakhir ada dari Pak Penda. Ini keren sekali dan gitu ya. memang untuk saat ini kolaborasi itu adalah nomor 1. Betul. Setuju. Collaboration will make us faster, bigger, stronger, cetar menggelegar. Manja. Bu, ini mah pertanyaan saya pribadi mungkin, atau mungkin para Bapenda Jabar atau para kesayangan juga ada yang ingin bertanya. Pernah nggak Bu ada yang menemukan satu atau mungkin 1 banding berapa ya sisi positif dari pernikahan dini atau perkawinan anak ini? Ya, jadi kalau saya mau saklek sebetulnya nggak ada positifnya lah gitu ya. Yang pertama memang berbagai faktor ini mempengaruhi terhadap terjadinya perkawinan anak ya. Pertama adalah faktor budaya, dimana katanya kalau di beberapa daerah nih, terutama yang masih di rural gitu ya, kalau anak perempuan ini sudah haid nggak cepet nikahin nanti jadi perawan tua, itu secara budaya. Yang kedua secara ekonomi, ada beberapa daerah yang kalau dia punya anak perempuan itu dianggap aset, dinikahkan muda supaya misalnya nanti dapat mas kawin dan lain sebagainya ya. Nah itu juga itu harus menjadi tantangan kita ya, bahwa semua daerah ini memiliki culture dan norma yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah tadi ada anggapan juga misalnya kalau cepat dinikahin nih daripada macam-macam, daripada berbuat pikah hariwangen dari orang tua. Tetapi harus kita ingat kembali bahwa tadi ada hak-hak dasar anak yang harus kita lindungi. Tugas kita lah sebagai orang tua untuk memastikan bahwa anak kita tadi ya, meskipun sudah haid, meskipun misalnya apa, tapi dia belum saatnya menikah karena masih anak-anak, ya kita jaga. Misalnya dengan memberikan pendidikan lain, hak-haknya, atau misalnya tadi ditemani untuk berbuat menyalurkan hobi dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu ya. Dan tadi secara dari kesehatan
itu benar-benar ya udah paling konsensus ya dari pakem lah itu ya, udah Bu. pakem bahwa organ reproduksi ini matang pada saat 20 tahunan ke Betul. atas. Kalau kita paksakan makanya angka CA cervix naik Iya. ya, kanker Kanker leher rahim selangkangan naik, lalu belum imbasnya akan kemana? akan kemana-mana lah ya. Belum secara tadi ya, secara mental belum matang, akhirnya tadi berantem. Karena tadi ya ternyata Itu pernikahan kedewasaan. itu, nah ini juga ada peran, kemarin kita baru webinar nih ya dengan beberapa kolega. Jadi ada peran dari Disney nih bahwa menikah itu happily ever after. It's not like that. It's not happily ever after. Jadi setelah menikah itu sweet datanglah. kalau gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan akhir dari perjalanan tetapi awal. Bagaimana yang tadinya anak-anak ini gembira, tiba-tiba dia diberi tanggung jawab untuk jadi orang dewasa, mencari nafkah, memberi nafkah istrinya, belum lagi anak-anak yang sudah punya anak. Makanya anak-anak ngurus anak-anak gitu ya. Anak-anak itu harusnya main, sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat secara terang benderang, terpampang nyata gitu, bahwa kalau saya sih say no untuk perkawinan anak, apapun reasoningnya, kita harus cegah perkawinan anak. Tahan dulu karena anak-anak ini belum waktunya. Karena kita harus memenuhi hak-haknya, gitu ya. Ini kayaknya ini udah banyak yang masuk nih. Biasanya pertanyaan-pertanyaan dari ini, terima kasih. Oh ya Ibu, ini juga kita live Ya. di YouTube streaming dan juga live di Facebook. Jadi ini pertanyaannya live. Ayo para kesayangan, mari. Ya, para kesayangan timnya Imunodoksis boleh memberikan pertanyaan. Oh, coba ini ada katanya dari @kuring Anditar. Sejauh apa peran masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak? Aduh, ini adalah Kuring Anditar ini adalah salah satu fasilitator FAD Jabar. Luar biasa. Berarti menyaksikan ya. Anda keren sekali. Boleh nyapa dulu, Bu? Boleh dong. Hai. Anda yang kece badai itu bertanya, nanti dapat hadiah ya. Wih, ada tuh. giveaway kotak manja berwarna pink, nanti akan kita kirim ya. Jadi sejauh mana ya jadi kita ini justru mengajak bahwa satu program akan hebat pada saat masyarakat ini juga ikut berpartisipasi, karena kita kenal namanya kolaborasi ABCGM ya, diagram pentahelixnya ABCGM. Akademisi, bisnis, komunitas, government, dan juga media. Nah, kalau hanya government, ini kalau 5 jari nih, tunjuk jari cuma 1. Kita perlu 4 lagi. Nah, jadi apa sih peran masyarakat? Aduh, tentu saja penting. Bagaimana kita menggelorakan program ini tadi melalui FAD Jabar, melalui Fasil Jabar, bagaimana suara anak-anak ini harus didengar bahwa, dan kemarin anak-anak ini sudah masuk dalam musrenbang provinsi. Jadi mereka menyuarakan 11 poin aspirasi anak Jawa Barat. Anak-anak, Bu. Salah satunya adalah mereka bilang, kita meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepada Pak Gubernur, kepada Bunda Atalia sebagai Bunda FAD Jabar untuk cegah perkawinan anak, karena kami harus dipenuhi hak-haknya gitu ya. Udah berani, luar biasa nih FAD Jabar. SMA? Saya SMA masih apa ya, itu sekarang udah musrenbang. Aduh, SMA aku ngapain ya? Masih ngerjain PR kayaknya ya. Nah, anak-anak sekarang ini luar biasa. Jadi partisipasi pertama memang sebagai jejaring ya di DP3AKB, pertama adalah organisasi-organisasi anak-anak. Ada FAD Jabar, ada FAD Kabupaten Kota dengan namanya masing-masing, ada 27 ya. Dan lulusan-lulusan FAD Forum Anak Daerah ini itu bergabung lagi dalam namanya fasilitator FAD Jabar. Jadi Fasil, kita bilangnya Fasil. Jadi karena mereka sudah lewat 18 tahun, jadi bukan anak lagi, tetapi karena masih semangat, kita masih libatkan. Gitu. Jadi peran masyarakat sangat penting, bagaimana mengajak kolaborasi dari anak-anak. Belum lagi komunitas ibu-ibunya. Aduh, ada 73 organisasi di bawah BKOW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita di Provinsi Jawa Barat. Belum gerakan organisasi wanita di 27 kabupaten Ibu kota. curiga nggak office hour ya Bu ya ini? Kalau ngelihat ini kayak bukan setengah 8 sampai jam 4 mungkin. Kita bahasnya tentang perempuan ya. Dan ini organisasi-organisasi ini kan banyak yang besar dengan platform. Ada organisasi yang memang resmi ya, misalnya ada Dharma Wanita Persatuan, ada Bayangkari, ada Persit dan lain sebagainya. Lalu misalnya yang lain dalam yang 73 di BKOW itu ada juga organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Nah, kita juga mengajak nih NU, misalnya ada Fatayat NU, Muslimat NU, ada Persistri, ada misalnya Muhammadiyah Aisyah, lalu misalnya LDII dan lain sebagainya, untuk menggelorakan, karena ternyata
setelah berbagai podcast yang dilakukan, berbagai webinar dan silaturahmi virtual, ternyata banyak yang merapat ke kita. Ayo kita satukan suara, kita Supportnya cegah. banyak sekali, Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kita melihat proporsi perempuan Jawa Barat ini itu almost 50-50 dengan laki-laki ya. Jadi dengan 48 juta populasi Jawa Barat, 25 jutanya laki-laki, 23 jutanya perempuan. Anak-anak populasinya 23,9%. Jadi 12 jutanya nih anak-anak. Nah, kalau suara perempuan dan anak-anak ini sudah sepakat bahwa kita harus cegah perkawinan anak, maka insya Allah, insya Allah, kita bisa menurunkan sampai dengan 8%. Jadi tentu partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan. Ya, jadi partisipasi dari Balai Pemda Jabar dan para kesayangan DP3KB itu salah satu juga yang akan mensukseskan program-program ini. Betul. Ada lagi yang masuk? Andita, I love you ya. Oke, itu Bu dari Parhans, @Parhans. Jika terlanjur menikah, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terlanjur menikah ya tentu pertama yang harus kita lakukan adalah kalau bisa mungkin menunda dulu memiliki anak ya, karena tadi saya bilang anak-anak ini jangan sampai ngurus anak karena tadi dia itu secara organ reproduksi belum matang sehingga nanti kedepannya tadi ya kalau organ reproduksi belum matang misalnya saluran di dinding vaginanya dan juga di CA cervixnya belum cervixnya belum itu selnya bisa rusak dan nanti kedepannya penyakit lah lalu CA cervix lah dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tunda dulu deh kehamilannya kalau sudah menikah. Persiapkan dulu misalnya hubungan suami istrinya dibina dulu deh, fokus dulu kepada misalnya tadi ternyata rumah tangga ini bukan hanya sekedar menikah, serumah bareng dan lain sebagainya. Ternyata ada sisi-sisi psikologis lainnya yang harus dimiliki. Keterampilan finansial harus nomor 1 dong ya. Karena yang tadinya minta sama mama papa sekarang sudah harus mandiri. Yang kedua keterampilan komunikasi sosial. Karena bukan hanya sekedar anak ini 2 menikah, tetapi dia membawa keluarga besar dan ini membawa keluarga besar. Menikahkan 2 keluarga. Jadi nanti ada udah mulai nambah nih. Tadinya cuma ayah, ibu, tante, om punya kita, kakek, nenek. Kita ada nyebrang lagi ke sana. Ada mertua misalnya, mertua laki, mertua perempuan, ipar dan sebagainya. Dan itu lebih kompleks kan. Nah, itu disiapkan dulu sehingga nanti tidak akan menimbulkan pertikaian yang tidak perlu atau misalnya tadi apalagi KDRT misalnya atau misalnya lebih jauhnya lagi perceraian. Nah, ini yang saya lihat kebanyakan kalau tidak tertata di situ, maka ujungnya pasti perceraian. Nah, karena itu. Jadi memang kuncinya kembali. Ya, jadi gitu ya, Pak Hans ya. Kalau sudah terlanjur menikah gimana? Ya sudah, tunda dulu punya anak deh sampai matang. Perbaiki dulu tadi kematangan finansial, sosial, komunikasi dan juga ketenangan batin. Iya. Jadi intinya harus dewasa, matang karena ketika kita menikah itu bukan hanya aku dan kamu, tetapi aku, kamu dan lain-lainnya itu akan ikut menikah juga. Ya, betul. Ini ada yang menarik, Bu. @maizura.miza. Apakah anak yang menikah bisa melanjutkan sekolah? Nah, ini anak-anak Fat Jabar ini kelihatannya luar biasa sekali. Aduh Ibu ininya animonya barayanya luar biasa. Ada Maizura, dia ketua Fat Jabar ya. Farhan juga tadi salah satu pengurus. Dan ini memang saya senang sekali ya anak-anak ini ikut berpartisipasi. Itu anak-anak semua Ibu ya? Anak-anak semua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah tadi jika sudah menikah, apakah bisa melanjutkan sekolah? Nah, ini yang sedang kita upayakan ya. Jadi maksudnya gini, ada beberapa anak-anak yang kurang beruntung, misalnya menikah karena misalnya sudah hamil dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau dia usianya anak-anak, dia masih harus kita berikan perlindungan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kita sedang upayakan. Dan di Perda itu memang juga tergambar dalam klaster kelimanya perlindungan terhadap anak. Salah satunya kita bilang kalau bahwa hak-hak ini masih melekat. Jadi masih dong boleh sekolah ya, dan kita dorong supaya sekolah-sekolah ini juga menerima kembali anak-anak yang tadi menjadi korban ya, seperti itu. Jadi harus melanjutkan sekolah dong. Dan kalau sekolah formal misalnya
rada susah, rada ribet dan lain sebagainya karena statusnya misalnya sudah jadi ibu, maka sebetulnya ada paket-paket lain yang bisa kejar paket A, kejar gitu. paket C, misalnya ya. setara SMA dan lain sebagainya. Jadi bisa ya Zura ya kalau misalnya itu, jadi justru harus sekolah lagi. Jadi tidak ada istilah putus sekolah ya. Nah gitu. Jadi capai cita-cita dulu, baru nanti ini. Tapi kalau sudah terlanjur karena berbagai hal, ya tadi tetap kita berikan haknya. Jadi selalu ada solusinya Bu ya. Ya betul. Oh ada lagi. HW, Bu ada yang curhat, cina Bu katanya ya. Kalau sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab tapi belum menikah gimana ya? Oke, nggak jomblo apa-apa. kayak Bu. Tapi jomblo itu adalah pilihan ya. Ini HW ya luar biasa Anda ya. Jadi gini, nggak apa-apa. Jadi gini, orang itu berbeda jalan hidup, berbeda takdir dan berbeda tadi cara memandang dia kepada dunia, dan standar kebahagiaan tiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi tidak harus semua orang menikah di usia 21 sampai 25. Mungkin ada beberapa yang terlambat, ada yang beberapa tidak menikah sama sekali karena itu adalah hak asasi ya. Dan itu sebetulnya kalau dewasa sudah tanggung jawab tapi nggak nikah ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Ya, yang penting bukan karena nggak laku gitu. Jadi jomblo adalah pilihan. Masih ya. memilih gitu. Hidup single, salah. Masih memilih dengan selektif. Nah itu ya. Jadi tadi ya pernikahan itu saya tekankan lagi bahwa bukan suatu proses yang happily ever after. Dia perlu perjuangan juga, struggling seumur hidup. Karena kalau sudah kita siap memutuskan menikah, berarti kita sudah siap dengan segala tanggung jawab di belakang itu. Nah jadi HW, kalau Anda sudah dewasa, mapan belum ingin menikah, tenang saja. Nikmati saja ya. Karena pernikahan itu penuh dengan tanggung jawab. Karena gini, kembali kepada niat, nikahnya mau ibadah, gitu kan. Pada saat misalnya kita pikir bahwa kalau menikah dengan si A karena terpaksa, nanti akhirnya malah jadi banyak mudorotnya gitu ya, ya lebih baik sendiri kan bisa, tapi berbuat hal-hal yang baik misalnya. Oke. Ibu kalau ini nggak ini kayaknya terus-terusan Ibu yang bertanya. Nih, aduh soalnya ini hadiahnya udah keluar banyak nih ya. Ibu engagementnya bagus sekali berarti Bu. Tadi Ibu menyampaikan ya mengenai pengaruh pernikahan atau perkawinan anak ini, kemapanan dan tanggung jawab dalam menghidupi keluarga merupakan aspek yang penting dalam memenuhi tanggung jawab untuk berumah tangga. Dan dalam hal ini Bu, jadi malu karena kita ada di Bapenda Jabar Bu, untuk membayar pajak kendaraan pun tentunya idealnya dibutuhkan kemapanan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara atau wajib pajak. Dan Bapenda Jabar juga Bu, mungkin Bu pernah dengar dengan program Jonita Pamor yang diselenggarakan oleh Bapenda Jabar yang berkolaborasi dengan perangkat daerah dan juga pemerintahan kabupaten kota. Nah, mumpung atau kebetulan Ibu ada di sini, boleh dibantu juga nanti mungkin Bu untuk kolaborasi dengan DP3 AKB, atau Ibu boleh menceritakan bagaimana sih Bu bentuk nanti kolaborasi untuk mensosialisasikan Jonita Pamor ini di DP3 AKB? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kembali kepada titik tadi percakapan terakhir kita adalah perkawinan anak. Kebayang nggak anak-anak ini yang belum mapan secara finansial, mereka boro-boro nguruskan pajak, bayar pajak ya, makan aja mungkin bisa aja masih minta orang tua dan lain sebagainya. Nah jadi kenapa kita cegah ini perkawinan anak ini dengan sangat masif, karena salah satunya adalah tanggung jawab ini sebagai seorang pribadi yang dewasa tentu banyak gitu ya, termasuk bagaimana kita membayar pajak dan lain sebagainya. Nah masuk ke dalam yang Jonita Pamor, jadi ini kita dukung banget gitu ya, karena bagaimanapun pembangunan ini bisa berjalan pada saat orang-orang itu membayar pajak dengan betul gitu ya. Ya meskipun dengan pandemi luar biasa sudah banyak sekali pengurangan ini dan itu, tapi kewajiban kita sebagai warga negara yang taat adalah membayar pajak. Salah satunya adalah dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Nah alhamdulillah nih kita juga kemarin ini Bapenda nih keren sekali ya. Jadi kirim surat kepada OPD ya, mana yang kira-kira telat bayar pajak nih. Nah itu bagus sedikit, karena kadang-kadang kita perlu diingatkan bahwa ada loh kewajiban bernama pembayaran pajak. Karena tadi kita hidup di negara punya pendapatan dari mana sih selain dari sumber daya alam dan sebagainya. Salah satunya adalah pajak. Pajaknya berupa apa? Pajak PBB, dan kalau di Provinsi Jawa Barat mungkin pajak kendaraan bermotor.
Nah ini mungkin yang harus kita dengungkan bersama-sama dan tenang, kami akan membantu berkolaborasi karena banyak sekali barisan the power of emak-emak ya. Itu kekuatan mama itu luar biasa. Luar biasa, jangan disepelekan ya, jangan karena tadi Dinas Pemberdayaan Perempuan ini tadi meliputi tadi perempuan yang banyak dengan berbagai organisasi, lalu juga anak-anak. Nanti kita kampanye bersama. Nanti kita sharing session lagi ya untuk tadi mengajak semuanya taat bayar pajak. Jadi dengan semua baraya Bapenda dan juga para kesayangan DP3 AKB dan seluruh wargi Jabar ini membayar pajak, maka Anda itu sayang sama anak dan perempuan di Jawa Barat ya. Catat. Kalau nggak bayar pajak berarti nggak sayang. Ih, gimana sih gitu. Jadi bayar pajak harus tepat waktu ya, sesuai dengan ASN sebagai pelopor taat pajak. Betul sekali. Baraya Bapenda Jabar dan para kesayangan DP3 AKB, tadi yang sudah Ibu sebutkan juga dan saya tekankan kembali, dewasa dan bertanggung jawab secara mental dan finansial merupakan aspek utama dalam pernikahan yang ideal. Begitu pula halnya dengan membayar pajak kendaraan di usia dewasa merupakan bentuk tanggung jawab untuk berkontribusi bagi negara dan masyarakat. Begitu pula dengan halnya dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu. Aduh, Ibu ini tuh pisan. Pokoknya mah kalau sayang sama perempuan dan anak di Jawa Barat harus taat bayar pajak. Nggak boleh telat. Pokoknya mah ya. Kedah dicatat, kedah di reminder. Nyambung ke keluarga berencana. Nyambung ke keluarga berencana ya. Nggak bisa 30 menit Bu, mungkin akan ada part selanjutnya. Kita seperti TikTok aja ada partunya. Oh ya, Ibu ini juga boleh nanti setelah ini kita TikTok. Oh boleh dong. Oh pada pengen boleh di belakang layar. Ibu ini tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang. Saya lebih enaknya berbincang santai ya Bu ya, berbincang dengan ilmu yang sangat bermanfaat ini, kita sharing dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya, Ibu sudah jauh-jauh ke Jalan Soekarno-Hatta, dan terima kasih untuk Baraya Bapenda Jabar dan para kesayangan DP3 AKB yang sudah hadir secara virtual dan aktif memberikan pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Doksis, Ibu Dokter Siska dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Apa Ibu kalau BP3 AKB? Skoper cinta. Skoper cinta. Dan satu lagi, cegah perkawinan anak. Tangannya harus gini. Oh, sekali lagi ya Bu ya. Ya. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Skoper cinta, cegah perkawinan anak. Yeay.